Yos, welcome back friend. Kita flashback dikit ke chapter di minggu kemarin di mana kita diperlihatkan kekeosan yang terjadi di Jepang serta kemunculan Sayonji bersaudara yang sedang mencari rekan-rekan Sakamoto. Dan akankah ada pertarungan epik di chapter 232 ini di mana Sayonji bersaudara sudah bertemu dengan Seba dan kawan-kawan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu friend. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita tenggelam bersama di dunia Sakamoto Days chapter 232. Pada chapter 232 ini, kita mendapatkan judul yaitu Kecemasan yang Lebih Besar. Pada catatan awal yang kita dapatkan, pada chapter kali ini, si kembar Saunji mendadak muncul di GCC secara tiba-tiba. Sekuat apakah mereka sebenarnya? Pada panel awal ini, kita pun dibuka dengan menampilkan dua kembar pembunuh bayaran yang menjadi murid dengan peringkat paling tinggi di kelasnya serta menjadi lulusan terbaik di Akademi Kansai, di mana mereka berdua ini sekarang berada di tempat dan tepat di depan kelompok Seba dan juga kawan-kawannya. Posisi mereka di sini tepatnya berada di GCC, sedang merencanakan sesuatu untuk datang ke tempat tersebut. Kemudian, para kelompok Seba pun bingung apa yang membuat dua orang ini datang ke GCC. Disinilah dijelaskan oleh si perempuan itu bahwa mereka berdua ini adalah anggota baru dari JAA. Dan membunuh kelompok Seba adalah misi yang pertama mereka dapatkan. Duo kembar ini pun sudah tahu bahwa kelompok Seba lah yang sudah meretas sistem distribusi senjata dan mematikannya. Dan tentu ini adalah rencana yang mengeluarkan biaya yang sangat besar bagi kelompok baru dari JAA ini. Kemudian mereka berdua ini pun juga bertanya tentang di mana keberadaan dari Sakamoto sekarang. Si pria ini pun menjelaskan bahwa mereka semua tidak akan kenapa-napa dan baik-baik saja, asalkan mereka tidak akan melawan si duo kembar ini. Lantas Seba kemudian mengatakan kepada teman-temannya bahwa apakah dua kembar ini belum tahu bahwa Sakamoto sudah dalam perjalanan menuju GCC. Kemudian disinilah Mafuyu bertanya ke si kembar terkait kenapa mereka berdua bertindak sendiri untuk datang ke GCC. Disinilah muncul ide liar dari Mafuyu untuk segera menghentikan mereka berdua sekarang. Dan tiba-tiba saja perempuan pembunuh bayaran tersebut langsung menghadiahkan tendangan keras ke wajah dari Mafuyu dan mengakibatkan retaknya tembok yang berada di area mereka berada. Kemudian si wanita ini mengatakan bahwa inilah akibatnya jika kalian meremehkan anak Kansai, yang membuat Toromaru dan Seba pun terkejut melihat kecepatan dari si wanita pembunuh bayaran tersebut. Terlihat si kembar ini akan memberikan pelajaran kepada kelompok yang mau mengajak mereka untuk berduel. Setelah ini kita pun diarahkan ke CCTV di mana tangkapan layar monitor melihat adanya peringatan keras tentang terdeteksi sebuah aktivitas yang mencurigakan di dalam fasilitas GCC. Potensi penyusup dikeluarkan oleh alarm dari GCC dan semua siswa diminta segera kembali ke kamar. Guru dan staf pun mulai mempersiapkan diri mereka akan datangnya penyusup yang sudah terdeteksi ini. Pada saat mendengar alarm peringatan, dua kembar ini mulai panik dan mulai meninggalkan kelompok dari Seba dan juga teman-temannya. Disinilah mereka berdua terlihat oleh beberapa guru dan juga staf yang mulai mencurigai mereka sebagai penyusup. Dan di sini kita melihat mereka berdua sedang diserang oleh beberapa senjata yang tentu ingin melukai mereka. Kemudian mereka berdua menghindari serangan tersebut dan berupaya untuk kabur dari tempat ini. Kemudian panel berikutnya memperlihatkan skill menembak yang luar biasa diperlihatkan oleh si wanita kembar ini dengan menggunakan senjatanya serta menembakkannya
ke beberapa orang yang menyerang mereka tadi. Disinilah wanita itu berkata kepada guru dan juga staf di sana bahwa mereka berdua ini adalah utusan JAA yang baru, dan jika ada yang berani melawan kami, maka itu sama saja dengan melawan otoritas tertinggi dari JAA tersebut. Kemudian satu persatu guru dan juga staf tersebut dihentikan dan juga dieksekusi oleh si wanita pembawa senjata Gatling ini. Sementara di sisi yang lainnya, Sheba dan kawan-kawan melihat bagaimana pergerakan mengerikan dari dua kembar tersebut. Dan mereka berpikir bahwa inikah kekuatan nomor 1 lulusan terbaik di Akademi Kansai? Lanjut, kemudian terlihat si pembunuh bayaran pria ini langsung melakukan sesuatu bahwa saudaranya ini sudah di luar kendali karena menyerang banyak sekali orang dan juga menghancurkan fasilitas yang ada di sana. Sheba juga sempat menanyakan ke pria ini apakah dia tidak akan bertarung, dan pria ini pun menjawab dia tidak ada niatan akan hal tersebut. Kemudian dia pun kembali menanyakan terkait dengan di mana posisi dari Sakamoto saat ini berada, agar tidak kembali terjadi kehancuran besar-besaran yang menimpa GCC kali ini. Pria ini pun mengatakan bahwa dia sangat mengkhawatirkan adiknya tersebut karena kekhawatirannya lebih besar daripada rasa marah pada adiknya sendiri. Panel pun pindah kembali ke perempuan pembunuh bayaran ini yang terus saja membantai semua orang yang ada di sana serta mencekik Mafuyu, dan kakaknya pun sempat menenangkan si wanita ini. Dan disinilah kemudian Sheba yang dalam mode menghilang akhirnya berhasil menyerang si wanita tersebut dan menyebabkan wanita ini terpental jauh. Itu langsung disambut oleh beberapa staf dan guru yang berada di sana serta mengikat wanita ini. Para guru-guru di sana pun ikut campur dan mengambil alih situasi dan mengamankan kondisi si wanita yang sudah mengamuk tersebut. Dan disinilah kemudian kakak dari laki-laki si wanita ini langsung memberikan arahan ke adiknya agar jangan pernah lengah dari situasi apapun yang ada. Kita akhirnya diperlihatkan kengerian dalam satu panel yang memperlihatkan skill yang dimiliki oleh sang kakak laki-laki ini dengan langsung mengeksekusi beberapa orang di sana dengan satu kali pergerakan saja dan sangat mematikan. Sheba dan kawan-kawannya pun terlihat tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh duo kembar ini dengan melakukan hal tersebut dengan sangat amat cepat. Dan disinilah akhir dari chapter ini yang memperlihatkan ekspresi yang mengerikan dari dua pembunuh bayaran tersebut dengan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan chapter 232 pun selesai, ditutup dengan tulisan pada panel terakhir yang mengatakan mereka terlalu kuat dan punya bakat yang luar biasa. Yap, wajar saja kalau mereka berdua menyandang gelar lulusan terbaik sepanjang sejarah di Akademi Kansai. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berdiskusi di komen. Mari kita keluar lagi dari dunia Sakamoto Days chapter 232. Sampai jumpa di minggu depan.